Oke, shalom. Shalom. Ya, bisa minta tolong Jeffrey, bisa main keyboard. Nah, saya percaya hari ini ketika setiap jemaat datang dengan sebuah kerinduan yang besar, maka percayalah Tuhan itu bertakhta di atas pujian kita. Amin. Yang lalu saya bilang ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita datang menyembah Tuhan, Dia itu Allah yang bertakhta di atas pujian umatnya. Dan ketika Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya, maka disitulah kekuatan yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru ada di sana, saudara. Sebab Tuhan itu sangat dipengaruhi dengan hati yang rindu dengan Tuhan. Ya kan tuh pagi ini, siang ini saya rindu sekali menyampaikan tentang heart of worship. Hati yang menyembah itu bagaimana, saudara? Coba mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-10. Satu peristiwa di Alkitab. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10 ayat yang ke-46. Oke, Markus pasal 10 ayat 46. Oke, yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Oh, udah di sini semua ya? Oke. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Sampai di sini dulu. Saudara, ini adalah satu peristiwa di mana Yesus di dalam pelayanannya, salah satu ciri khas pelayan Yesus adalah ini. Berbondong-bondonglah banyak orang mengikut Tuhan. Ya, tiap kali Yesus pergi kemana mengadakan mujizat, maka berbondong-bondonglah orang mengikutinya. Nah, seperti peristiwa hari itu ketika itu Yesus pergi ke Yeriko, lalu setelah keluar dari Yeriko, banyak orang berbondong-bondong ikut kepadanya. Ya, kalau model hamba Tuhan sekarang, ya, yang punya nama dan terkenal, banyak orang berbondong-bondong ikut pingin dekat dengan hamba Tuhan ini, mungkin minta foto bersama. Ya, mungkin ada orang-orang yang minta supaya ayo ke rumah saya, doakan kami, doakan keluarga kami. Tidak ada yang salah. Mungkin juga Yesus seperti itu. Berbondong-bondong orang mengikuti dia. Lalu ada beberapa orang yang mungkin ingin dekat dengan Yesus, ingin minta Yesus datang ke rumahnya dan lain sebagainya. Tapi Yesus berjalan terus. Yesus berjalan terus. Ya, dia meninggalkan Yeriko, Yesus berjalan terus. Banyak orang mungkin menarik tangannya, Pak, ayo Yesus datang ke rumahku yuk, doakan kami dan lain sebagainya. Ada yang minta foto bersama dan lain sebagainya. Kalau ada foto waktu itu. Ya, Yesus berjalan terus, dia berjalan terus. Sampai satu saat di pinggir jalan, di tengah jalan perjalanannya itu ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimius berteriak begini. Mana tadi? Mana ya? Yesus anak Daud, kasihanilah apa? Aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Bartimius berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka ada dua reaksi yang terjadi. Perhatikan ayat-ayat itu. Ketika pengemis itu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, ada dua reaksi. Reaksi yang pertama adalah orang-orang banyak itu tiba-tiba melarang Bartimius berteriak. Ya, coba perhatikan. Banyak orang, ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia apa, saudara? Diam. Reaksi yang pertama, banyak orang menegurnya. Diam, diam, jangan ribut. Kalau Anda mau fair, kira-kira kalau fair, yang ribut siapa? Orang banyak apa satu orang? Halo? Yang ribut berapa orang?
Satu orang apa banyak orang? Banyak orang. Tapi banyak orang itu melarang Bartimius berteriak, "Shh, diam, diam. Shh, jangan berteriak." Ini kan gak fair. Berbondong-bondong orang banyak yang ngobrol macam-macam. Berteriak sambil berteriak ini, "Yesus anak Daud, kasihani anak Daud." "Shh, diam." Itu reaksi yang pertama. Banyak orang menyuruh Bartimius diam. Reaksi yang kedua itu dari Yesus sendiri. Tiba-tiba ketika Yesus mendengar ada orang berteriak, "Yesus anak Daud." Tiba-tiba Yesus berhenti. Ya, coba kalau Anda baca terusnya ayat 49. Lalu Yesus apa? Berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Sampai di sini dulu. Yesus berhenti. Apa penyebabnya, saudara? Tiba-tiba ketika Bartimius berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tiba-tiba ada dua reaksi. Yang pertama, kerumunan orang banyak berkata, "Shh, diam. Jangan ribut. Jangan ngomong itu. Gak boleh bicara. Kamu ribut. Diam." Reaksi yang kedua dari Yesus, tiba-tiba sementara Yesus berjalan terus di tengah-tengah orang lain minta didoakan lain sebagainya. Yesus berjalan terus, dia berjalan meninggalkan Yeriko. Tiba-tiba ketika mendengar Bartimius berteriak, tiba-tiba dia diam, berhenti dan melihat kepada siapa yang berteriak. Dan dilihat itu Bartimius yang berteriak. Why? Pertanyaan kenapa ada dua reaksi yang terjadi. Ketika saya menyelidiki ayat ini, kenapa Bartimius berteriak itu timbullah dua reaksi. Karena yang menjadi penyebab utamanya itu adalah ini. Kalimat yang dikatakan oleh Bartimius. Kalimat, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus anak Daud. Saudara, Yesus itu kalau bicara soal anak Daud, itu selalu hubungannya dengan nubuatan Yesaya tentang di mana dari keturunan Daud akan lahirlah seorang Mesias. Dan pada waktu itu mereka menolak Mesias. Makanya perkataan daripada Bartimius itu sangat membuat orang marah karena kalimat itu sebenarnya adalah kalimat haram yang tidak boleh disebutkan apalagi ditujukan kepada Yesus karena mereka menolak Mesias. Karena apa yang dikatakan oleh Bartimius itu hubungannya dengan kedatangan Mesias. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias sampai hari ini. Mereka masih menanti Mesias itu datang. Kasihan sekali. Sampai hari ini, saudara. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Yesus itu cuma dikenal pembuat mujizat. Artinya begini, selevel dengan dukun, selevel dengan orang pinter. Mereka cuma taunya Yesus itu pembuat mujizat, tapi dia bukan Tuhan. Makanya ketika Yesus pergi mana mereka berbondong-bondong. Dan Yesus tahu motivasi mereka, bahwa mereka mengikuti Yesus hanya ingin melihat mujizat. Hanya untuk melihat sebuah perbuatan yang luar biasa. Makanya Yesus gak terlalu menggubris mereka karena Yesus tahu kedalaman hati mereka. Mereka mendekati Yesus hanya pengen mujizat. Tapi pribadi Yesus sebagai Tuhan mereka tolak. Makanya Yesus berjalan terus, Yesus berjalan terus. Yesus berjalan terus. Karena itu ketika Bartimius dengan berteriak dengan pengertian yang benar. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Di tengah-tengah angkatan yang gak percaya. Di tengah-tengah angkatan yang menolak Tuhan. Tiba-tiba Yesus mendengar ada satu orang yang berteriak dengan seruan yang benar. Apa itu? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus sangat terkejut di tengah-tengah penolakan bangsa itu. Di tengah-tengah ketidakpercayaan bangsa itu. Mereka datang kepada Yesus cuma sebagai, Yesus dianggap sebagai seorang dukun, pembuat mujizat. Orang yang luar biasa dan lain sebagainya. Tapi mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Yesus mendengar seorang buta yang berteriak dengan seruan yang benar. Yesus bukan orang Nasrani. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makanya itu yang membuat Yesus berhenti lalu menoleh. Worship itu seperti itu, saudara. Kalau Anda ingin menarik perhatian Tuhan di hidup Anda. Bukan sekedar Anda ingin mujizatnya. Halo, amin. Percayalah Tuhan pasti berikan mujizat buat kita. Melihat mujizat itu seperti membalikkan tangan, terlalu mudah buat Tuhan. Tapi lebih daripada itu. Tuhan ingin Anda mengenal Dia lebih daripada sekedar keinginanmu untuk melihat mujizat dalam hidupmu. Katakan amin.
Tuhan ingin Anda mengenal Dia. Lebih dari sekedar keinginanmu berjumpa dengan mujizat. Makanya itu dalam banyak hal saudara. Dalam banyak hal. Kadang proses terjadi. Ada banyak hal yang diizinkan Tuhan terjadi buat hidup kita. Ya, tujuannya cuma satu. Kalau sampai itu diizinkan Tuhan. Tujuan cuma satu. Tuhan ingin tahu bahwa di dalam hatimu itu. Yesus segalanya buat hidup kita. Halo amin. Makanya ketika orang lain berkata diam kamu, diam. Mungkin ditamparin, diam pokoknya Yesus anak Daud kasihanilah aku begitu. Dibungkam mulutnya, gak usah teriak, gak usah ngomong gitu. Itu kalimat haram, ditutup mulutnya. Bartimeus berteriak, Yesus kasihanilah anak Daud kasihanilah aku. Coba Anda baca lihat ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun apa saudara? Namun apa? Semakin apa? Keras ia berteriak. Ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Saudara, mentalitas ini yang menarik perhatian Tuhan. Mentalitas ini yang membuat Tuhan itu berhenti. Lalu melihat kepada siapa yang berteriak. Mentalitas ini yang membuat Tuhan tiba-tiba memalingkan wajah dan lihat kepada siapa orang ini yang berseru. Satu hari saya kedatangan seorang pengusaha besar di Surabaya. Dia dalam kondisi yang sangat parah. Baru saja dia punya perusahaan dan perusahaannya dikorupsi oleh temannya. Karena dia serahkan perusahaan itu pada temannya. Ya, dia perusahaan pabrik mebel begitu. Dia kirim banyak ke luar negeri dan satu hari teman-teman bayarnya yang dari luar negeri itu telepon pada dia bilang begini. Barangmu kok jelek sih sekarang? Kualitasnya gak kayak dulu deh. Masa? Iya ngirimnya juga telat-telat sekarang kenapa? Aduh sorry coba aku lihat dulu karena aku sudah lama gak ngurusin ini. Tak serahin kepada si A temannya. Begitu dia masuk ke perusahaan itu dan dicek semuanya ternyata semua laporannya itu adalah laporan fiktif semua. Jadi apa yang terjadi di pabrik itu ternyata pabrik itu hampir saja kolaps saudara. Keuangannya gak karuan semuanya hancur semuanya. Dan ternyata pabrik itu juga banyak utangnya. Dia marah sekali. Dia marah sekali. Dan kedapatan temannya ini sudah 1 minggu lebih gak ada di kantor. Kemana dia? Dicari-cari gak ketemu saudara. Dia marah sekali dan dia lihat perusahaan ini ternyata utangnya begitu banyak. Hampir kolaps. Ya hancur pokoknya perusahaannya. Wah dia utang banyak dan dia harus bayar ke bayar di luar negeri. Tagihan atau komplain macam-macam dia harus bayar semuanya. Aduh saudara, dicari-cari dia lapor polisi untuk laporkan temannya ini. Temannya ini gak ada seperti di telan bumi gitu loh, gak ada. Rumahnya juga kosong, semua ditinggal pergi semua, gak ada semua. Dia putus asa. Dia akhirnya jualin rumahnya, dia punya beberapa rumah, dia jual semuanya untuk bayar utang. Dia jual mobilnya. Ya terpaksa dia harus tinggal di sebuah rumah. Ya, rumah di Surabaya ini ada rumah yang tipenya 4L. Anda tahu 4L? Tipenya 4L. Ya, 4L itu artinya lu lagi gitu loh. Sangi kecilnya kemana-mana ketemu lah. Iya ketemu terus ya. Itu tipe 4L ya. Lu lagi ya. Masuk mana-mana ketemu terus saking kecilnya. Rumah sangat-sangat dan sangat sederhana. Dia harus pindah di situ. Ya, jadi orang lagi. Ya, jadi orang lagi. Jadi orang miskin, ya bukan ya terlalu miskin sih, cuma sudah ya dia meninggalkan semua kemewahannya, dia jual semuanya. Lalu dia datang kepada saya satu hari, lalu dia berkata kepada saya, ini Pak, kenapa sih Tuhan kok begitu dengan saya? Saya ini kan rajin ke gereja. Saya ini kan sering kali nyumbang ke gereja. Kalau gereja ini lagi urusan butuh apa, kan saya ikut nyumbang. Masa sih Tuhan nggak bisa tolong saya? Saya bilang dengan dia begini, kamu punya duit berapa mau nyumbang Tuhan? Kau pikir kau nyumbang gereja itu lalu kau merasa berjasa dengan Tuhan? No. Kita itu memberi karena kita ini diberi kepercayaan lebih oleh Tuhan untuk memberi. Bukan karena memberi lalu kita mempiutangi Tuhan lalu kita merasa berjasa. No. Kita itu diberkati oleh Tuhan, oleh karena kasih Tuhan buat hidup kita. Amin saudara. Saya bilang dengan dia, jangan begitu Pak.
Ya, kamu mau kasih berapa sih sama Tuhan? Gak akan pernah bisa cukup kalau kamu mengasihi Tuhan. No, no, no. Kalau kamu mengasihi Tuhan karena kasihmu kepada Tuhan, titik. Gak usah diingat-ingat lagi. Ya Pak, tapi kenapa kok saya mengalami begini? Wah, dia marah sekolah dengan semuanya. Saya ini kurang apa ya Pak Yudi? Kok saya diberlakukan begini dengan Tuhan? Saya kecewa dengan Tuhan, kok begini? Saya kurangnya apa? Coba Pak Yudi sebutkan, kurangnya saya apa sih? Saya bilang kurangnya Bapak cuma satu. Apa Pak? Bapak belum mengampuni orang yang membuat Anda bangkrut itu. Waduh, dia tambah marah dengan saya. Enak aja nih pendeta ngomongnya enteng banget mulutnya. Ngampuni, Bapak gak pernah kehilangan uang miliatan sih. Saya ini kehilangan pabrik, saya miliatan Pak. Saya ini susah sekarang, Bapak enak ngomong begitu. Bapak gak pernah kehilangan ya? Ya gak pernah, memang gak punya, gimana? Saya gak punya memang, ngomong kehilangan gimana, gak punya memang. Wah, dia marah, dia tinggalin saya. Saya tenang aja, saya bilang begini, sorry. Saya tidak akan mau menurunkan standar firman Tuhan hanya untuk menghargai perasaanmu. No. Firman Tuhan itu adalah ya dan ya. Amin. Saya tidak akan pernah menguranginya demi untuk menyenangkan hatimu. No. Saya tidak akan melakukan itu. Firman Tuhan harus tetap utuh. Dia pulang saudara, udah dia pulang, dia marah-marah. Saya dipikir ini pendeta enak aja. Mulutnya asal jeplak aja, enak aja. Ya udah. Gak lama 2 minggu lagi dia telepon saya, Pak. Gimana ya Pak Yudi? Pak, saya bilang sudah gak ada cara lain untuk Bapak. Cuman satu ini, lepaskan pengampunan. Dan saya percaya, saya garansinya Tuhan akan pulihkan hidupmu. Tapi susah, saya tahu gak gampang. Justru ini yang Tuhan mau. Worship, seorang worshiper itu adalah seorang yang tetap menyembah di saat gak bisa menyembah. Amin. Mau hidup dalam firman Allah di tengah-tengah kesusahan yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah orang pukul, diam kamu. Gak bisa ngomong, tapi dia terus berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Heart of worship itu mentalitas untuk menyembah di saat Anda gak bisa menyembah. Di saat Anda susah untuk menyembah. Disitulah waktu yang paling baik untuk kita menyembah Tuhan. Di saat Anda gak bisa memuji Tuhan karena persoalanmu, disitulah tempat yang paling baik untuk Anda memuji Tuhan. Disitulah saudara. Lalu dia satu saat dia menyerah. Karena keadaan yang begitu parah, dia bilang, Pak saya sudah menyerah. Pak, kalau Bapak mau dengarkan saya sebagai gembalamu hari ini. Belajarlah untuk mengampuni, tapi saya gak sanggup. Oke, kau memang gak sanggup. Tapi asal kau mau saja. Tuhan itu tidak mencari orang mampu. Tuhan itu mencari orang yang mau saja. Nanti kemampuan itu datang dari surga buat Anda. Dia bilang, iya Pak. Tapi Pak, you doakan saya ya. Oke, beres. Saya akan bantu Bapak untuk doakan Bapak terus. Oke? Hampir seminggu 2-3 kali dia datang ke gereja, ketemu dengan saya. Hanya untuk menyembah Tuhan, lalu saya doakan dia pulang. Ya, datang lagi, kita menyembah Tuhan lagi. Saya doakan dia pulang, terus yang terjadi. Sampai satu hari dia berkata pada saya gini, Pak, saya sudah agak enakan, hatinya enakan. Dulu Pak kalau saya makan, inget dia, piringnya langsung saya banting pecah Pak. Benci banget saya sama orang itu. Tega banget dia itu orang miskin. Dulu saya tolong, sekarang dia mengkhianati saya. Tega banget dia itu Pak. Dia bukan manusia itu, setengah iblis itu pasti Pak. Kalau saya lagi makan ingat-ingat wajahnya, langsung aku banting itu piringnya. Kalau saya makan kerupuk Pak, kalau ingat tuh kerupuknya aku hancur-hancurkan gitu kerupuknya. Nah saya bilang, lah sekarang gimana? Sekarang sudah enggak lagi Pak. Kalau saya makan gitu, saya ingat dia, saya tenang dulu. Memang saya gak bisa makan, saya tenang dulu. Saya bilang, kenapa gak dibanting piringnya? Iya piringnya tinggal satu Pak. Kalau dibanting makan pakai tangan terpaksa kan. jadi sekarang gimana hati saya mulai enak Pak. Oke, ayo. Saya sekarang sudah kok gak kayak dulu lagi. Oke, puji Tuhan. Tuhan itu ingin Anda hidup dalam kebenaran, saya bilang dengan dia. Hiduplah dalam kebenaran, percayalah. Orang yang seperti ini bukan cuma mencari mujizat Tuhan. Bukan cuma mencari pertolongan Tuhan. Tapi ketika Tuhan tahu hidupmu benar, hatimu benar. Kamu seorang worshiper, seorang penyembah. Maka saya percaya berkat itu akan mengikuti kita dengan gampang. Katakan amin. Halo amin saudara. Akhirnya dia bisa mulai memulihkan keadaan hatinya. Kami berdoa. Dan tahu gak, begitu dia pulih hatinya, tiba-tiba mujizat terjadi. Satu hari dia datang dengan saya, dia berkata ini, Pak, saya ketemu teman lama Pak. Dia punya jabatan tinggi di sebuah bank. Lalu saya cerita keadaan saya.
Lalu teman saya ini bisa bantu, mau bantu saya, apalagi rekod saya sebenarnya bagus. Ya, akhirnya dia bantu, nggak tahu gimana caranya. Akhirnya saya ini dapat modal dari bank, Pak. Dari modal lewat dia, saya dapat modal dari bank. Waduh, puji Tuhan, saya bilang, nah sekarang saya udah mulai tiba-tiba bayar dari luar negeri, teman-teman saya telepon, meja yang model begini kamu masih bikin gak? Saya bilang, masih sih, cuman aku ini lagi bergumul tentang modalku ada tapi sedikit. Gak apa-apa deh, gini aja, kamu bikin dulu sebanyak semampu kamu bisa bikin, kirim ke kita, nanti aku bayar semuanya. Kalau perlu tak bayarin dulu supaya itu jadi modal. Waduh saudara. Dan bukan satu, bayar yang dari luar negeri, dari beberapa negara itu telepon dan dia ditolong begitu luar biasa. Akhirnya dia bisa running lagi, bisnisnya mulai jalan lagi, lalu dia dapat suntikan dana yang lebih lagi, saudara. Luar biasa. Saya percaya satu hari, saudara. Dia cerita dengan saya gini, Pak, saya ngalami satu yang luar biasa, Pak. Oh ya? Iya, satu hari saya ini lagi ngurus di bank. Karena pencairan dana berikutnya, saya pergi ke bank itu untuk tanda tangan. Begitu saya habis tanda tangan selesai, tiba-tiba pintu bank itu dibuka, Pak. Terbuka. Saya bilang ya, pintu terbuka kan biasa orang keluar masuk. Iya, tapi ini yang masuk beda, Pak. Yang masuk itu adalah teman saya yang mengkorupsi uang saya. Saya kaget ketika saya sudah ambil tanda tangan, begitu saya lihat pintu dia masuk, Pak. Dan dia pas lihat saya. Saya kaget, dia lebih kaget lagi. Ketahuan soalnya. Udah gak bisa lari, Pak. Gak bisa lari. Saya dihadapkan pilihan nih. Mengampuni di mulut itu gampang. Tapi mengampuni di hidup itu perlu pergumulan. Halo, amin. Kadang bilang, oh gak apa-apa aku ngampuni asal jangan ketemu. Kan begitu kadang-kadang kita. Betul enggak? Tapi Tuhan tahu enggak? Dengan sengaja diketemu ini. Supaya pengampunan kita bukan di mulut. Tapi pengampunan kita di hati dan di hidup kita. Amin. Dan Bapak ini benar. Begitu dia tanda tangan, dia lihat pintu terbuka, orang dimasuk dan Bapak ini kaget, sana lebih kaget lagi. Dia kan dua pilihan, dikasih shalom atau dikasih sandal, kan itu kan sama-sama sianya. Akhirnya Bapak ini berdiri dan temui temannya itu, dia berkata, God bless you, Tuhan berkati kamu. Ini temannya, puji Tuhan. Aduh, udah pencuri puji Tuhan lagi, ya, puji Tuhan. Bapak ini langsung pulang. Dia pulang ke rumah, dia berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan thank you. Berat bagi aku. Dulu aja gak lihat dia, piring aku bantingin. Apalagi kalau ketemu dia, wah semakin aku smackdown dia. Tapi hari ini aku bertemu dengan dia dan hatiku bisa pulih. Aku bisa mengampuni dengan baik. Oh Tuhan thank you buat itu semuanya. Dia bisa mengalahkan semuanya. Mengalahkan hidupnya, mengalahkan keadaannya. Satu hari saya ditelepon oleh dia, Pak. Bisa nggak datang ke tempat saya? Doakan pabrik saya, Pak. Pabrik saya sudah barusan selesai dan saya minta Pak Yudi doakan. Saya bilang oke, saya siap. Ayo. Saya datang ke pabriknya cukup gede, saudara. Pabriknya jadi, saudara. Wah, saya sudah lihat mesin-mesin baru. Waduh, bagus ya, good ya. Oke, saya doakan semua pabrik itu saya doakan. Selesai saya doakan, saya masuk ke kantornya, saya duduk. Pak Yudi gimana, masih kuat? Oh, kuat saya. Kalau doa begini kuat. Pak, saya masih ada satu lagi gedung di sebelah sana. Masih kuat jalan ya? Kuat. Ayo kita doakan sana. Oh, kamu ada lagi pabriknya? Ada sebelah sana, Pak. Baru juga. Oh ya, saya doakan. Aduh, udah doakan selesai. Saya duduk lagi. Pak Yudi gimana? Masih kuat? Oh, masih kuat. Satu lagi, Pak, sebelah. Loh, kok banyak sekali pabrikmu? 3, saudara. Kok banyak sekali? Iya, Pak, Tuhan berkati. Kalau Tuhan berkati kan kita gak boleh membendungnya. Iya, dulu aja lu mau bunuh-bunuh orang. Sekarang kalau diberkati senyum, iya Pak. Saya doakan lagi. Dia peluk saya, dia terakhir dia peluk saya, Pak thank you. Tuhan tuh mencari orang yang mau hidup benar. Maka mujizat pertolongannya akan datang buat hidup Anda. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Amin. Amin saudara. Yang buta ini, dia tahu, dia mengenal Tuhan. Bukan seperti orang yang berbondong-bondong, banyak yang cuman pengen tahu mujizat, yang cuman ingin melihat mujizat. Tetapi Yesusnya secara pribadi ditolaknya. Mesias ditolaknya, makanya Yesus terus berjalan meninggalkan Yeriko. Tapi tiba-tiba seorang Bartimeus berkata begini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tahu panggilan itu bukan sekedar panggilan. Itu adalah satu title yang benar di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Tuhan menemukan ada orang-orang yang berani hidup benar di hadapan Tuhan.
Itu seorang worshiper. Seorang yang menyembah di saat tidak bisa menyembah. Amin, saudara. Amin. Lalu yang kedua, coba terus baca. Lalu Yesus berhenti, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 50, lalu ia menanggalkan apa saudara? Menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu. Apa saudara? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pertama kali ketika Yesus lalu berhenti lalu berkata pada orang-orang, bawa Bartimeus kemari. Bawa orang itu sini. Bawa orang buta itu ke sini. Maka ketika orang memberitahukan, Bartimeus kamu dipanggil sama Yesus. Wah, Bartimeusnya senang. Lalu tindakan pertama yang dibuat oleh Bartimeus itu apa? Lalu apa? Menanggalkan apa? Menanggalkan jubah. Apa hubungannya menanggalkan jubah dengan dipanggil Yesus? Ternyata saudara, bagi orang buta jubah itu penting. Jubah itu penting. Jubah itu adalah baju yang melindungi mereka. Karena begini, di jubah itu ditulis namanya. Ya, namanya siapa? Coba lihat. Kalau ada 46, ayat 46 baca ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Anak siapa? Anak Timeus. Duduk di pinggir jalan. Jadi jubahnya itu ada tulisan Bartimeus. Bartimeus itu artinya anak Timeus. Jadi kalau dia kesasar, tersesat begitu, oh ini siapa? Oh Bartimeus, oh sana loh. RT 2 nomor 82A, cat hijau namanya. Ayo dibawa ke sana. Karena ada tulisnya Bartimeus, anak Timeus. Bartimeus artinya anak Timeus. Kalau Bar Yudi itu artinya anaknya Yudi. Bar Soni itu artinya anaknya Soni. Ya toh? Saya nggak berani ngomong Barjo gitu ya. Bar Pastor Jo itu anaknya Pastor Jo, betul? Kecuali Barongsai, nggak tahu jelas itu. Barongsai atau kalau orang Surabaya bilang Baratus, nggak tahu saudara. Tahu Baratus? Habis mandi, ya. Yang orang Surabaya tahu. Iya. Bar itu artinya anak. Jadi ketika Bartimeus, anak Timeus, kalau dia tersesat, oh gampang. Dibawalah ke Timeus. Anak Timeus, dia tahu. Orang-orang gak bisa menolong. Jadi selama ini hidup daripada Bartimeus itu di cover, dilindungi oleh jubahnya. Lihat ini, ketika Yesus memanggilnya, apa yang dilakukan pertama? Bartimeus menanggalkan jubahnya. Artinya Bartimeus tahu. Dia sudah tidak lagi membutuhkan jubah itu. Sebab setelah itu matanya akan melihat. Halo amin. Bartimeus tahu ketika Yesus memanggilnya. Dia tahu bahwa dia akan berjumpa dengan sebuah kesembuhan dalam hidupnya. Jubah yang gak perlu lagi. Itu sebuah tindakan iman saudara. Worshipper itu hidupnya penuh dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup kita ada banyak hal yang kita hadapi saudara. Ada banyak hal yang kita lalui. Ada banyak hal yang kita mungkin gak mengerti. Tetapi iman kita kepada Tuhan. Tuhan tuh kalau menantang kita. Ya menolong kita tuh gampang seperti membalikkan tangan. Tapi kadang-kadang Tuhan ketika dia berkata kepada Petrus begini. Ayo kemari. Petrus secara logika tahu berjalan di atas air itu gak mungkin. Tapi kenapa Tuhan berkata kemari? Tuhan itu sedang menantang iman daripada Petrus. Tuhan itu sedang menantang imannya yang berkata kalau manusia boleh gak percaya. Tapi kalau Tuhan yang berkata, ayo berjalanlah sungguh-sungguh. Disitulah ada sebuah jaminan daripada Tuhan. Nah seorang worshiper adalah seorang yang tahu bahwa hidupnya itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Hidupnya itu ada dalam sebuah covering daripada Allah. Iman itu akan terus berjalan dalam hidup kita. Amin. Kemarin hari
Jumat yang lalu saya jelaskan soal bagaimana mengatasi roh intimidasi. Kalau hari ini Anda terintimidasi, yang perlu dicek pertama, mungkin Anda hari takut karena masa depan, karena persoalan dan sebagainya. Yang dicek pertama bukan berapa besar persoalan yang Anda hadapi, bukan itu. Tapi yang dicek pertama adalah apakah hari ini aku masih berjalan bersama dengan Tuhan enggak? Kalau Anda masih berjalan bersama dengan Tuhan, dengan hatimu yang mengasihi Tuhan, saya tahu iman itu akan terus bekerja dalam hidup kita. Iman itu akan membuat kita melihat bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Bartimius ketika tahu bahwa Yesus memanggilnya, yang pertama kali dia buat adalah menanggalkan jubahnya. Makanya Yesus berkata begini. Ya, ayat keberapa tadi? Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah apa saudara? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Imanmu itu yang menyelamatkannya. Karena itu saudara, ini dimulai dari mana coba? Dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Bagaimana kita sungguh-sungguh tertarik kepada Tuhan. Kemarin saya cerita kepada jemaat yang datang di hari Sabtu kemarin. Satu hari anak saya, suatu saat saya pergi ke satu negara untuk merintis sebuah gereja di situ. Cukup lama saya di situ, 10 harian ya, untuk mempersiapkan semuanya. Saya melihat situasi dan keadaan. Saya bersama dengan istri saya meninggalkan anak-anak saya masih kecil-kecil di Manado. Dan satu saat kami kangen betul dengan anak-anak kami. Lalu kami coba gini aja deh, kita beli kado yuk, oleh-oleh buat anak-anaknya. Saya pergi dengan istri saya untuk cari sebuah kado yang paling bagus, yang sesuai dengan kebutuhan anak saya. Akhirnya saya pilih krayon. Tahu krayon? Krayon itu adalah tempat untuk pensil warna untuk menggambar. Karena anak saya baru-baru suka mewarnai. Ya, saya pilih krayon yang bagus dan mahal, cukup mahal. Ya, saya beli itu. Lalu saya bungkus kado rapi untuk saya berikan nanti pulang oleh-oleh buat anak saya. Begitu saya pulang sampai di Manado, ya istri saya sudah masuk dan berikan oleh-oleh itu buat anak saya. Anak saya teriak, senang. Iya senang sekali. Saya masih di luar karena saya harus angkat tas dari mobil, turunkan tas dari mobil. Saya dengar anak saya teriak, senang sekali dapat krayon. Akhirnya saya masuk, ketika saya masuk dari jauh saya lihat anak saya sudah mulai mewarnai buku gambarnya, diwarnai begitu. Lalu begitu ketika saya masuk, saudara, anak saya lihat saya masuk. Itu krayon yang bagus, krayon yang mahal yang saya beli untuk dia, tiba-tiba dibuangnya. Dan dia berdiri, lalu dia berlari kepada saya, dia peluk saya. Saya angkat dia di gendongan saya, lalu dia berbisik di telinga saya, "Pa, Kenny kangen sama Papa, Kenny rindu sama Papa. I miss you Daddy." Waktu saya dengar itu hati saya senang gitu. Senangnya satu, karena saya dicintai anak saya. Yang kedua, ternyata saya jauh lebih menarik daripada sekedar oleh-oleh yang dia terima. Saya lebih pribadi saya sekalipun model bapaknya kayak begini. Anak saya jauh lebih merindukan bapaknya daripada oleh-olehnya. Halo, amin. Amin. Itu yang membuat hati saya gini, saya tiba-tiba seperti Tuhan tuh berbicara, Yudi, coba lihat, coba hitung berkatmu. Berkat yang aku terima, apakah itu jauh lebih menarik perhatianmu daripada aku? Saya bilang, no Tuhan. Engkau jauh lebih menarik perhatianku daripada berkat yang kau terima. Thank you aku diberkati. Oh thank you aku dapat promosi. Oh thank you aku dapat hidup dengan baik hari ini. Tapi tahu gak Tuhan, lebih dari semuanya itu engkau jauh lebih menarik perhatianku. Halo amin saudara. Ini yang dilakukan oleh Bartimius. Sehingga Tuhan begitu tertarik kepada Bartimius. Dan Bartimius berjumpa dengan mujizat kesembuhannya sendiri. Oh, dimulai dari hati yang menyembah, hati yang mengasihi Tuhan. Karena itu sudah di gereja, ketika Anda datang ke gereja, bukan sekedar kebiasaan kita datang. Tapi ayo di tempat ini kita rindukan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Ketika Anda menyembah Tuhan, tahu gak Tuhan itu begitu bersuka cita. Ketika Anda menyembah Tuhan seperti Anda sedang berkata begini, Tuhan I love you. Ketika Anda berkata I love you, Tuhan itu seperti bersuka cita. Sebab itu ada yang ada di hati Tuhan. Tuhan tuh gak pernah betah untuk tinggal berjauhan dengan kita, katakan amin. Tuhan gak mau berjauhan dengan Anda. Dia mau dekat denganmu. Dia mau bersama dengan kita.
Kalau ada hal yang bisa meremukkan hati Tuhan adalah ini. Ketika Tuhan harus berpisah dengan Anda. Ketika manusia meninggalkan Taman Eden, apakah Anda kira Tuhan itu melihatnya dengan sukacita, dengan senyum? No, saudara, enggak. Ketika manusia harus meninggalkan Taman Eden, Tuhan itu melihatnya dengan sebuah keremukan hatinya. Hatinya begitu hancur, makanya inisiatif pendamaian untuk memulihkan keadaan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dimulai dari Tuhan. Yesus harus turun supaya kita berdamai dengan Tuhan. Itu yang ada di hatinya. Dia gak peduli siapa yang salah, siapa yang benar. Dia gak peduli. Dia mau bersama denganmu. Dia mau bersama dengan kita. Dia ingin memulihkan. Makanya Alkitab berkata, oleh karena Sion, aku tidak bisa berdiam diri. Tuhan yang mau menolong kita. Tuhan mau memulihkan kita. Hatinya begitu remuk kalau harus berpisah dengan Anda. Makanya kalau ibadah kita bikin biasa-biasa tiap minggu. Anda akan kehilangan sebuah momen persekutuan yang manis dengan Tuhan. Ibadah ini harus berdampak buat hidup kita. Ketika kita izinkan Tuhan bersama dengan kita. Waktu kita menyembah Tuhan. Mungkin Anda dengan air mata berkata, Lord, I worship you. Lord, I miss you. Lord, I love you. Ketika Anda berkata begitu, tahu gak? Surga itu bersuka cita. Oh, saya bisa membayangkan ketika Anda berkata dengan air matamu, dengan cintamu yang begitu tulus kepada Tuhan. Surga itu bersuka cita. Makanya ada sebuah lagu, lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Aku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Tahu gak saudara? Di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah angkatan yang semau gue, di tengah-tengah angkatan yang memberontak kepada Tuhan, Tuhan tuh mencari sebuah hati yang mau mengasihi Dia. Di tengah-tengah orang mulai melakukan dosa itu seperti hal yang begitu mudah tanpa ada keberatan hati nurani. Di tengah-tengah seluruh bangsa yang mungkin memberontak kepada Tuhan, gak percaya kepada Tuhan, Tuhan tuh mencari di antaramu untuk orang-orang yang rindu dengan Tuhan. Saya berdoa sebelum nanti malam saya meninggalkan Kanada. Saya berdoa biar Tuhan menemukan Anda di gereja ini adalah orang-orang yang mengasihi dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Saya sampai boleh berkata begini, Tuhan, ketika Tuhan mencari, gak ada. Di tengah-tengah angkatan yang luar biasa memberontak pada Tuhan. Ketika Maria ditanya begini, Maria, apakah kamu akan hamil oleh Roh Kudus? Itu berat buat Maria. Gak gampang loh saudara. Belum bersuami tiba-tiba hamil. Maria tahu semua resikonya. Tapi di tengah-tengah sekian detik Maria mungkin diam ketika ditawari. Ya kamu akan hamil oleh Roh Kudus. Maria mungkin belum jawab. Sekian detik surga itu menanti. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Di tengah-tengah angkatan yang memberontak kepada Tuhan. Yang gak percaya kepada Tuhan. Surga itu menanti ada satu orang paling tidak mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah mungkin penderitaan. Di tengah-tengah mungkin tekanan. Orang ini masih mau hidup benar di hadapan Tuhan. 20 detik, taruhlah 20 detik surga terdiam. Karena menunggu perkataan Maria. Mau gak Maria hidup bersama dengan Tuhan dengan semua resikonya. Kadang-kadang ketaatan dengan Tuhan itu beresiko. Maria mengambil resikonya. Tapi ketika Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidupku. Wow. Tahu gak saudara, surga itu bersuka cita. Malaikat itu bersuka cita. Mereka mengadakan pesta pora yang luar biasa di surga. Karena ada satu orang yang taat. Ada satu orang yang mau hidup bagi Tuhan. Surga bersuka cita di tengah-tengah angkatan yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan masih menemukan ada satu orang yang berani hidup bagi Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan lain sebagainya. Apakah Tuhan menemukan Anda hari ini berkata, Lord, I love you. Aku mau hidup bagimu. Aku mau mengasihimu.
Tahu nggak, Tuhan tuh begitu bersuka cita. Saya aja bapak manusia yang jauh dari sempurna, banyak kekurangannya. Ketika anak saya peluk saya dan berkata, "Pak, Kenny kangen sama papa." Saya senengnya minta ampun. Apalagi Bapak kita di surga, amin. Halo, amin. Apalagi Bapak di surga ketika Anda mulai mengasihi Tuhan. Makanya Bartimius ketika berteriak seperti itu, tiba-tiba Yesus berhenti di tengah-tengah angkatan yang cuma mau melihat mujizat. Kepentingan diri mereka sendiri, kepentingannya sendiri, padahal mereka menolak Mesias. Tiba-tiba ada seorang yang berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tiba-tiba Yesus berhenti. Siapa itu? Ketika Yesus berhenti, hatinya begitu bersuka cita. Di tengah-tengah orang yang punya motivasi yang salah. Di tengah-tengah orang yang melecehkan pribadi Tuhan dengan cara, "Ayo buat mujizat tapi untuk mengasihimu, no, nanti dulu." Di tengah-tengah seperti itu tiba-tiba Tuhan menemukan satu Bartimius. Sekalipun matanya buta, seorang Bartimius jauh lebih punya alasan untuk mengeluh hidupnya. Bartimius jauh punya alasan untuk memberontak kepada Tuhan karena dia lahir buta. Orang lain semua normal. Tapi Bartimius dengan sangat mengerti, dia tahu bahwa dia ini Mesias. Dia ini Allah. Dia ini yang sanggup menyembuhkanku. Di tengah-tengah seperti itu, Tuhan tiba-tiba berhenti dan melihat kepada Bartimius. Dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan, maka hidupmu akan menarik perhatiannya. Maka mujizat akan datang setelah itu. Katakan amin. Ayo jadikan ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Anda mau menyembah Tuhan pagi ini, amin. Saya minta waktu sedikit boleh Pak, 5 menit aja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.